PIC kecamatan, yaitu Kang Ade Nurdin dan Pak Topik. Kira-kira untuk tahun sekarang itu kita preventifnya pencegahannya lebih awal, jadi biar pas di akhir nggak kebubuhan, harus katrol nilai dan sebagainya, kan seperti itu. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang dapat saya sampaikan, tujuan kegiatan pada malam hari ini adalah teman-teman dapat menyusun RHK tahun 2025. Tujuannya apa sih mengisi RHK tersebut? Yaitu rencana hasil kerjanya itu yang disusun adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Harapannya apa? Untuk pengisiannya itu biar bisa mipil atau jauh-jauh hari. Karena mungkin kalau teman-teman sudah simak di beberapa reel ataupun video-video di IG dan sebagainya, kalau dulu kita mengisinya 2 kali selama setahun atau 2 semester, tahun sekarang dengan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Menteri, yaitu cuma 1 kali, yaitu periodenya Januari sampai Desember, seperti itu. Sedangkan kalau dulu kita itu berbasis poin, ternyata kita untuk tahun sekarang itu berbasis refleksi, ya, atau untuk mengingat diri untuk perbaikan kita dalam hal mengajar, seperti itu untuk khususnya guru. Dan untuk, ya, kalau saya lihat daripada video reel yang pernah saya lihat juga, tidak mengunggah bukti dukung. Jadi mungkin Bapak Ibu guru silakan menyimak apa yang akan diulas oleh pemateri kita, Kang Topik. Kalau tidak mengunggah bukti dukung, berarti apa yang kita unggah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator seremoni untuk pertemuan kali hari ini. Mari kita sambut pemateri kita, PIC Panguragan, ya, Kang Ade Nurdin dan Pak Topik, dan yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan penguatan terhadap pengisian RHK tahun 2025 itu oleh Pak Taufik. Kepada Kang Taufik dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Amu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Waalaikumsalam. Pak. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak Taufik. Dengar, Pak, dengar. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi Pak Amu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat semua di Kecamatan Panguragan. Pada malam hari ini kita bisa bertatap maya melalui Zoom meeting dalam rangka untuk sama-sama memahami terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mendiskusikan dan memahami terkait dengan hal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Pak Amu, bahwa kegiatan kita malam hari ini didasarkan atas beberapa masukan dari rekan-rekan semua, serta pengamatan saya di beberapa sekolah di Kecamatan Panguragan yang masih belum melaksanakan pengelolaan kinerja di periode awal ini, yaitu penyusunan RHK maupun persiapan untuk observasi kinerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama supaya apa yang akan kita lakukan itu bisa sesuai dengan instruksi atau dengan panduan yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, baik itu berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru maupun pengelolaan kinerja kepala sekolah. Alhamdulillah hari ini kita bisa ditemani oleh Pak Amu sebagai moderator. Kemudian kegiatan malam hari ini juga alhamdulillah didukung oleh Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Panguragan maupun K3S Kecamatan Panguragan.
Bapak Ibu guru serta kepala sekolah yang telah hadir hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memenuhi undangan kami untuk bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, mohon izin saya ingin menampilkan gambaran umum terlebih dahulu terkait dengan pengelolaan kinerja sebelum nanti kita eksekusi langsung pengisian pengelolaan kinerja ini melalui akun Belajar ID masing-masing Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa mulai menyiapkan perangkatnya dari sekarang, sembari nanti saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait dengan gambaran umum pengelolaan kinerja tahun 2020. Maka Bapak Ibu bisa mempersiapkan perangkatnya, laptop dan akun Belajar ID-nya untuk nanti kita eksekusi di akhir kegiatan. Terutama bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya belum sama sekali mengeksekusi pengelolaan kinerja tahun 2025 di bagian perencanaan RHK maupun pada bagian pengisian observasi kinerja. Jadi Bapak Ibu silakan bisa mempersiapkan. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah, tidak apa-apa. Kita jadikan malam hari ini sebagai bahan kajian bersama-sama untuk memahami terkait dengan pengelolaan kinerja tahun 2020. Izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Baik, alhamdulillah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu. Yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini adalah terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendalami terlebih dahulu apa itu sebetulnya pengelolaan kinerja. Ya, pengelolaan kinerja bagi pegawai dalam hal ini bagi kita sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan. Ada ya, yang pertama perspektif dari Kementerian Pan-RB dan yang kedua adalah perspektif dari Kemendikdasmen. Untuk yang pertama, dari perspektif Kementerian Pan-RB, pengelolaan kinerja ini bagi pegawai itu sebagai alat yang dapat digunakan oleh kita untuk merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja kita sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Dalam hal ini, untuk guru berarti sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah, dan untuk kepala sekolah berarti sesuai dengan ekspektasi dari kepala dinas pendidikan, yang dalam hal ini diberikan tim kinerja di setiap kecamatan melalui pengawas bina. Kemudian bagi pimpinan, bagi kepala sekolah dan bagi kepala dinas pendidikan dalam hal ini sebagai alat untuk mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berarti bagi pimpinan di satuan pendidikan untuk kepala sekolah ini untuk mengelola kinerja guru-guru di sekolah tersebut. Sedangkan bagi kepala dinas pendidikan melalui pengawas bina untuk mengelola kepala sekolah dalam kinerjanya di satuan pendidikan. Sedangkan perspektif Kemenpan RB yang ketiga yaitu bagi pemerintah daerah sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Itu perspektif dari Kemenpan RB. Dalam hal ini perspektif dari sisi pegawai. Ya. Kita sebagai guru juga merupakan pegawai di bawah Kemenpan RB. Kemudian perspektif yang kedua yaitu dari perspektif Kemendikdasmen. Kementerian Pendidikan saat ini telah terpecah menjadi 3 dan kita sekarang berada di naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, untuk pengelolaan kinerja menurut Kemendikdasmen ini perspektifnya adalah sebagai transformasi pembelajaran, di mana semua pegawai, begitu ya, Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah ini dapat meningkatkan kinerjanya
untuk menunjang transformasi pembelajaran serta mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi besar harapan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pengelolaan kinerja ini, kita semua sebagai guru dan kepala sekolah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran, praktik-praktik kinerja yang terbaik yang berpusat pada orientasinya pada peserta didik. Jadi dua perspektif ini yang dapat kita jadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja di satuan pendidikan kita. Nah, apa yang baru di tahun 2025, Bapak Ibu? Ada yang baru, Bapak Ibu. Dan ini semoga tidak menjadi hal yang menjadi kontroversial bagi kita semua. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kelebihan dari hal yang baru. Apa yang baru, Bapak Ibu, jika tahun 2024 kita menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk pengelolaan kinerja kita, untuk tahun 2025, platform Merdeka Mengajar ini sudah terintegrasi di rumah pendidikan. Jadi nanti aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu saat ini adalah aplikasi rumah pendidikan. Di mana sebetulnya di dalamnya sudah termasuk menu-menu yang ada di platform Merdeka Mengajar. Bahkan disempurnakan ada beberapa platform-platform lain yang juga masuk di rumah pendidikan itu. Jadi untuk Merdeka Mengajar sudah terintegrasi, sudah masuk di aplikasi rumah pendidikan. Sedangkan untuk pengelolaan kinerjanya sendiri itu ada di menu pengelolaan kinerja di dalam rumah pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu membuka aplikasi rumah pendidikan, itu nanti Bapak Ibu mengunjungi ruang GTK. Dalam hal ini GTK adalah guru dan tenaga kependidikan. Ruang GTK, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian nanti pilih menu pengelolaan kinerja. Nah, jadi untuk menu pengelolaan kinerja sendiri ada di submenu ruang GTK di dalam rumah pendidikan. Atau Bapak Ibu dapat mengakses pengelolaan kinerja ini langsung melalui Google, tinggal ketikkan saja pengelolaan kinerja guru. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke web pengelolaan kinerjanya, begitu. Atau Bapak Ibu tinggal tuliskan pengelolaan kinerja, begitu ya. Akan diarahkan langsung ke web pengelolaan kinerja. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa gambaran umum yang sebetulnya tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bapak moderator kita, Pak Ambus Anjaya, sudah menyampaikan beberapa sedikit perubahan yang terjadi di tahun 2025 untuk pengelolaan kinerja kita. Yang pertama, pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu wajib dilakukan oleh guru dan kepala sekolah ASN sebagai pegawai ASN, baik itu PNS dan P3K yang bermuara nantinya pada SKP tahunan ASN. Seperti tahun 2024, pengelolaan kinerja kita lakukan melalui PMM dari Januari sampai Desember, dan di bulan Desember di akhirnya kita mendapatkan SKP tahunannya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi tanggung jawab kewajiban masing-masing pegawai Bapak Ibu ya. Kewajiban dari masing-masing pegawai baik itu PNS maupun P3K di satuan pendidikan, baik guru maupun kepala sekolah. Kemudian yang kedua, bagi guru dan kepala sekolah yang non ASN, pengelolaan kinerja ini sebetulnya tidak wajib, Bapak Ibu ya, tidak wajib untuk dilakukan, tetapi dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Jadi Bapak Ibu meskipun tidak ada kewajiban, tentunya sebagai pimpinan, baik itu kepala sekolah maupun kepala dinas pendidikan, harus mengevaluasi kinerja Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, pengelolaan kinerja di rumah pendidikan ini dapat dijadikan alat untuk mengelola kinerja pegawai di sekolah tersebut, pegawai non-ASN itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang non-ASN, meskipun tidak wajib, ini dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja pegawai di satuan pendidikan.
Kemudian yang ketiga, pengelolaan kinerja 2025 ini dilaksanakan dalam satu periode, Bapak Ibu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dalam 2 periode, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Tahun sekarang itu dilaksanakan hanya satu periode, yaitu periodenya Januari sampai Desember. Artinya kita punya waktu yang lebih lama untuk timeline dari pelaksanaan pengelolaan kinerja tersebut. Kemudian yang keempat, rencana kinerja yang kita pilih pada saat melakukan pengisian RHK nanti tidak lagi berbasis poin, Bapak Ibu ya. Jadi rencana kinerja yang akan kita isi nantinya itu sudah sesuai dengan tugas fungsi kita sebagai guru dan tidak perlu memikirkan jumlah poin yang harus dicapai atau target poin yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini. Kemudian yang kelima, tidak melakukan upload dokumen bukti dukung, Bapak Ibu ya. Dalam hal ini, bukti dukung itu diverifikasi langsung oleh atasan, seperti RPP, kemudian sertifikat pengembangan kompetensi, itu langsung diverifikasi oleh pimpinan yang akan menilai Bapak Ibu semua. Kalau misalkan guru berarti diverifikasi oleh kepala sekolah, kalau kepala sekolah berarti nanti diverifikasi oleh kepala dinas melalui tim kinerja. Yang mana tim kinerja ini adalah pengawas bina di kecamatan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, siapa saja aktor dan peran dalam pengelolaan kinerja ini? Dalam hal ini saya bagi menjadi dua. Untuk malam ini kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Sehingga aktor yang akan berperan adalah kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah itu akan berperan sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai. Sebagai pegawai, kepala sekolah akan dinilai oleh kepala dinas pendidikan melalui tim kinerja atau dalam hal ini adalah pengawas bina di kecamatannya masing-masing. Sedangkan sebagai pejabat penilai, kepala sekolah akan menilai guru di satuan pendidikannya. Kemudian untuk guru, perannya adalah sebagai pegawai. Dalam hal ini, kinerja guru akan dinilai oleh kepala sekolah masing-masing. Nah, kapan pengelolaan kinerja kepala sekolah? Oke, Bapak Ibu, saya sudah mengambil timeline dari panduan petunjuk pengelolaan kinerja kepala sekolah yang sudah sempat saya share juga di grup PIC Kecamatan Panguragan. Baik Bapak Ibu, ini adalah tahapan untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah hadir, bisa sambil menyimak, atau bagi Bapak Ibu guru yang kepala sekolahnya pada hari ini tidak hadir, bisa nanti disampaikan tahapan pengelolaan kinerja kepala sekolah ini. Yang paling pertama dan utama adalah pastikan semua data sudah termutakhirkan. Kemarin kita sudah melakukan padanan dan pemutakhiran data, semoga sudah tidak ada masalah lagi untuk pemutakhiran data di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian plotting tim kinerja ini Bapak Ibu di plotting sesuai dengan pengawas binaannya masing-masing. Di Kecamatan Panguragan kita ada 2 pengawas ya Bapak Ibu ya. Ada Ibu Maisaro dan Pak Haji Robana. Maka Bapak Ibu nanti bisa mengkonsultasikan dengan pengawas binanya masing-masing sebagai satuan pendidikan binaannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tahapannya adalah melakukan perencanaan. Nah, dalam melakukan perencanaan ini, nanti akan melalui rumah pendidikan atau tadi web pengelolaan kinerja. Nah, nanti kepala sekolah akan memilih satu indikator kinerja yang akan diutamakan di sekolah tersebut sebagai bagian dari peningkatan kinerja kepala sekolah yang berkaitan dengan rapor pendidikan. Indikator D3 terkait dengan kepemimpinan pembelajaran.
Kemudian selain memilih satu indikator kinerja, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga nanti memilih fokus 7 aspek perilaku berakhlak gitu ya, sebagai aspek pegawai gitu, untuk yang akan ditingkatkan di tahun 2025 ini. Kemudian kepala sekolah memilih di tahun 2025 ini. Jadi tadi kalau ke tahun kemarin kita kok pengembangan kompetensi itu minimal 32 poin Bapak Ibu ya. Sekarang sih hanya memilih satu indikator kompetensi. Satu indikator kompetensi saja yang sudah mencakup mungkin keseluruhan atau beberapa aktivitas pengembangan kompetensi yang bisa kita lakukan di tahun 2025. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan panduan, ini adalah timeline untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu dapat memperhatikan bagian sebelah kiri ada bulannya Bapak Ibu ya. Ini kita bagi menjadi 4 triwulan Bapak Ibu ya. Triwulan pertama itu ada Januari, Februari, Maret. Bapak Ibu lihat di panduan tersebut ada pegawai dan pimpinannya. Ini untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, dalam hal ini pimpinannya adalah Kepala Dinas Pendidikan yang dibantu oleh tim kinerja pengawas bina. Bapak Ibu lihat di bagian tulisan-tulisan itu yang bertuliskan tipis itu adalah aktivitas harian kepala sekolah. Sedangkan yang bertuliskan tebal itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengisian di pengelolaan kinerja. Jadi kita mari fokus ke tulisan-tulisan yang tebal Bapak Ibu ya. Karena yang tulisan yang tipis itu sudah menjadi bagian aktivitas rutin Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau kita bacakan yang tipis itu ada melaksanakan tugas di satuan pendidikan gitu ya. Kemudian berdiskusi dengan tim kinerja. Nah, yang tebalnya adalah menyusun SKP. Itu adalah menyusun RHK Bapak Ibu ya. Menyusun RHK ini seharusnya dilakukan di bulan Januari. Nah, coba Bapak Ibu di sekolahnya apakah kepala sekolahnya sudah menyusun RHK semua? Coba diperiksa ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bulan Februarinya Bapak Ibu sama tuh melaksanakan tugas di satuan pendidikan. Itu adalah aktivitas sehari-hari begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ditebalkannya adalah berdiskusi dengan Kadis tim kinerja untuk persiapan observasi praktik kinerja. Jadi di triwulan 1 ini yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah yang pertama menyusun RHK. Yang kedua berdiskusi untuk persiapan observasi praktik kinerja. Dalam hal ini berdiskusi dengan pengawas bina jadwal praktik kinerjanya kapan, kemudian diisikan di rumah pendidikan atau di pengelolaan kinerja. Begitu. Nanti pengawas bina akan menyetujui dan menyepakati RHK-nya, kemudian akan mengobservasi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sejatinya, idealnya ini yang dianjurkan oleh Kemendikbudristek bahwa di Januari, Februari, Maret itu terlaksana satu pengisian RHK dan yang kedua adalah praktik kinerja. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Praktik kinerja dari kepala sekolah itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di triwulan kedua, April, Mei, Juni, selain melaksanakan tugas sehari-hari, kepala sekolah perlu mengisi upaya tindak lanjut di pengelolaan kinerja. Nah, jadi yang dilakukan pengisiannya hanya satu ya. Di April, Mei, Juni ini hanya satu, yaitu melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati. Dan akan dipantau langsung oleh pengawas bina. Jadi April, Mei, Juni kita fokus untuk pelaksanaan upaya tindak lanjutnya. Kemudian di Juli, Agustus, September ini kepala sekolah mulai melakukan refleksi, Bapak Ibu, mengisi refleksi atas upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan. Nah, pengawas bina nanti memantau refleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Jadi seperti tahun kemarin akan ada tektokan antara kepala sekolah dan pengawas bina. Ketika kepala sekolah mengisi upaya tindak lanjut, maka pengawas bina akan menilai upaya tindak lanjut itu. Ketika kepala sekolah di Juli, Agustus, September ini melakukan refleksi upaya peningkatan kinerja, mengisi refleksi itu, nanti pengawas bina akan menanggapi
atau menilai dari refleksi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, di triwulan terakhir, Oktober, November, Desember, itu akan kepala sekolah akan mendapatkan umpan balik dari pengawas bina. Ya. Kemudian pengawas bina juga akan mengkonfirmasi dokumen-dokumen pelaksanaan tugas kepala sekolah di satuan pendidikan. Yang tadi itu ya, tidak ada penguploadan dokumen, tetapi diverifikasi langsung oleh atasan. Dan di akhir di bulan Desember akan mendapatkan predikat kinerja tahunan dari Kepala Dinas Pendidikan melalui tim kinerja yang merekomendasikan penilaian atau predikat kinerja kepala sekolah. Jadi predikat kinerja kepala sekolahnya akan direkomendasikan oleh pengawas bina ke Kepala Dinas Pendidikan. Baik Bapak Ibu, jadi ini kesimpulannya ya Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang pertama itu menyusun RHK kepala sekolah. Nanti otomatis disetujui oleh atasan ketika sudah mengisi RHK kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah perlu mengisi ini Bapak Ibu nih. Ada 3 kali pengisian nanti Bapak Ibu di pengelolaan kinerja itu. Ada isi dokumen, ini sebelum pelaksanaan kinerja. Kemudian setelah pelaksanaan kinerjanya nanti akan mengisi dokumen tindak lanjut. Kemudian yang terakhir adalah pengisian dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi setelah RHK-nya selesai, Bapak Ibu kepala sekolah punya tugas lagi nanti, yaitu 3 kali pengisian lagi untuk di pengelolaan kinerjanya. Selain dari aktivitas sehari-hari kepala sekolah di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu adalah pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, nanti kita coba cek sambil di prakteknya. Lalu kapan kalau pengelolaan kinerja guru? Sebetulnya sama Bapak Ibu ya, timeline-nya sama dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di perencanaan Bapak Ibu nanti akan memilih satu indikator kinerja, yang indikator kinerja itu berkaitan dengan indikator D1 atau sub-indikator dari praktik pembelajaran. Seperti biasa, Bapak Ibu cek rapor pendidikannya, yang merahnya mana, yang kuningnya mana, yang hijaunya mana. Kalau ada yang merah, maka Bapak Ibu fokuskan untuk peningkatan kinerja supaya meningkatkan yang merah itu. Jadi dibagi saja pada guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk memilih indikator-indikator tersebut. Jika tidak ada yang merah, maka coba yang kuning. Yang kuning ditingkatkan supaya bisa nanti hijau, gitu ya. Kalau misalkan sudah hijau semua, maka Bapak Ibu bisa memilih indikator mana yang barangkali perlu ditingkatkan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk pelaksanaannya hampir sama dengan kepala sekolah, mulai dari diskusi persiapan, kemudian tadi mengisi RHK sudah ya, mengisi persiapan observasi kinerja, mengisi tindak lanjut, melakukan refleksi tindak lanjut, sebetulnya hampir sama. Cuma hal ini dilakukan oleh guru dan didiskusikan dengan kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu, nah ini tahapannya hampir sama dengan kepala sekolah. Bapak Ibu melakukan penyusunan RHK di bulan Januari, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi kinerja di Februari, sampai dengan bulan Maret Bapak Ibu silakan sudah melaksanakan praktik kinerja. Kemudian nanti di triwulan 2, bulan April, Mei, Juni, Bapak Ibu melaksanakan upaya tindak lanjut dari hasil pengisian observasi kinerja, penilaian observasi kinerja oleh kepala sekolah di bulan Februari atau Maret tadi. Jadi di bulan April, Mei, Juni, Bapak Ibu melaksanakan upaya tindak lanjut. Kemudian Bapak Ibu guru di bulan Juli, Agustus, September itu mulai mengisi refleksi atas upaya peningkatan tindak lanjut yang telah dilakukan. Nah, Bapak Ibu untuk guru ini yang
tulisan-tulisan yang tipisnya itu adalah tugas pokok yang setiap hari Bapak Ibu lakukan, seperti mengajar, melatih, membimbing, begitu ya. Itu adalah tugas-tugas pokok yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu setiap bulannya. Jadi yang difokuskan adalah kalau Bapak Ibu melihat panduan itu di kalimat-kalimat dengan yang bercetak tebal. Jadi di bulan Juli, Agustus, September ini Bapak Ibu harus melakukan refleksi atas upaya tindak lanjut. Kemudian di triwulan 4 Bapak Ibu akan mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah terkait dengan refleksi yang sudah diisikan, kemudian mengkonfirmasi ketersediaan dokumen-dokumen Bapak Ibu. Nah, tadi tidak ada dokumen yang diuploadkan ya Bapak Ibu ya. Maka dokumen-dokumen tersebut akan dikonfirmasi langsung oleh kepala sekolah. Bagaimana nih RPP-nya? Bagaimana nih pengembangan kompetensinya? Sudah mengikuti diklat apa saja? Sertifikatnya mana, misalkan begitu. Oh ya, Pak Amu sudah mengikuti diklat ini, ada sertifikatnya. Seperti itu. Jadi dikonfirmasi langsung oleh kepala sekolah. Kemudian di akhir, di bulan Desember, Bapak Ibu akan mendapatkan predikat kinerja tahunan bagi guru ASN, PNS, dan P3K akan bermuara pada SKP tahunan. Baik Bapak Ibu, sama ya, jadi untuk tahapannya adalah menyusun RHK, kemudian mengisi tindak lanjut, mengisi dokumen persiapan dulu, kemudian isi dokumen tindak lanjut, dan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu itu ada, kalau dihitung ada 4 kali pengisian ya Bapak Ibu ya. Menyusun RHK, kemudian mengisi observasi kinerja, kemudian mengisi dokumen tindak lanjut, dan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Selama 1 tahun ini hanya 4 kali pengisian itu dengan timeline tadi ya, dengan jadwal yang sudah disarankan oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu, 4 penilaian ini diharapkan tidak menjadi beban untuk kita semua karena pengisian hanya 4 kali, itu pun setelah kita melakukan upaya-upaya atau praktik-praktik yang sudah dilakukan. Jadi harapannya ini tidak menjadi beban dan bisa dilaksanakan sesuai dengan timeline saja. Nah, meskipun ini fleksibel, Bapak Ibu pengalaman tahun kemarin dilakukan semua di bulan November, Desember, dari mulai Januari, bahkan mulai pengisian RHK di bulan November gitu ya. Tapi itu akan justru membebani kita semua kalau pengisiannya di ujung. Nah, kalau pengisiannya di ujung. Oleh karena itu, mari kita ikuti timeline-nya supaya ini bisa membantu kinerja kita dan bisa meringankan beban kinerja kita gitu. Jadi tidak membebani kita nanti di akhir. Baik. Oke, Bapak Ibu kita nanti langsung praktik saja. Sudah siap semua ininya perangkatnya? Masih ada waktu ya Pak Amu ya? Kita coba praktikan untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah dan pengelolaan kinerja guru. Yang pertama, kita coba pengelolaan kinerja kepala sekolah terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu bisa buka akun kepala sekolah Bapak Ibu semua. Kamu suara saya masih terdengar? Terdengar jelas. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan share akun kepala sekolah. Alhamdulillah tadi bisa diizinkan untuk membuka akun kepala sekolahnya Bapak Amu Sanjaya. Tadi tuh baru konfirmasi itu, apa namanya itu, pengawas tuh, konfirmasi data pengawas. Baik, Bapak Ibu nanti sudah tampil belum? Belum ya? Oke, sudah tampil? Kamu? Sudah ya? Oke, Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu tidak
menggunakan aplikasi Rumah Pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke Rumah Pendidikan, ya. Yang pertama Bapak Ibu bisa masuk ke Rumah Pendidikan, kemudian pilih ruang GTK, kemudian cari menu pengelolaan kinerja. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tetapi jika menggunakan laptop, itu Bapak Ibu bisa langsung ke Google, kemudian tulis pengelolaan kinerja, begitu Bapak Ibu ya. Pengelolaan kinerja. Nah, nanti langsung muncul ini bagian awal. Ini adalah website untuk pengisian pengelolaan kinerja itu. Jadi bisa dua cara Bapak Ibu ya. Yang pertama melalui Rumah Pendidikan, di menu ruang GTK, kemudian pilih pengelolaan kinerja. Atau bisa melalui Google langsung, tulis saja pengelolaan kinerja. Nanti Bapak Ibu pilih yang ini, pengelolaan kinerja guru Kemdikbud. Baik, ini adalah tampilan ketika sudah masuk ya Bapak Ibu. Coba saya keluarkan dulu. Oke, Bapak Ibu nanti masuk, klik masuk, kemudian masuk menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu semua. Yang pertama ini akun kepala sekolah Bapak Ibu ya. Klik akun kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu coba buka akun kepala sekolahnya. Karena akun kepala sekolah ini nanti akan berpengaruh juga untuk akun guru-gurunya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di kepala sekolahnya belum dimulai periodenya, maka guru-gurunya bisa jadi tidak bisa mengisi untuk abu-abu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, bisa dipastikan dulu yang pertama kali periodenya ini sudah ganti 2025. Kalau masih seperti ini, masih 2024, Bapak Ibu ganti terlebih dahulu periodenya, tinggal klik nama, ya, klik nama, kemudian nama Bapak Ibu ya di sini sebelah kanan atas, kemudian klik ganti periode, kemudian ganti ke Januari Desember 2025, kemudian klik pilih. Nah, karena ini sebagai kepala sekolah, maka menunya nanti akan ada dua. Bapak Ibu ke sebelah kiri, coba klik. Nanti akan ada dua, sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai, begitu Bapak Ibu. Kalau sebagai pegawai, nanti ini yang akan dinilai oleh pengawas. Kalau sebagai pejabat penilai, nanti ini adalah menu untuk menilai guru-gurunya. Coba dulu klik sebagai pegawai, Bapak Ibu. Nah, di sini karena SDN 1 Panguragan Wetan adalah sekolah merger, kebetulan ada dua menu ya Bapak Ibu. Untuk yang sekolah bukan merger itu nanti akan hanya ada satu menu saja. Untuk sekolah merger pilih sekolah yang definitifnya Bapak Ibu ya. Klik ini. Kemudian dicek Bapak Ibu apakah pengawas binanya sudah betul. Kalau sudah betul nanti Bapak Ibu di sini kalau misalkan belum mengkonfirmasi tulisannya tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti diminta untuk mengkonfirmasi pengawas. Kalau pengawasnya sudah betul, silakan Bapak Ibu konfirmasi. Kalau sudah begini, artinya sudah berhasil konfirmasinya. Nah, Bapak Ibu, silakan selanjutnya ke bawah. Nah, ini ada menu mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Untuk kepala sekolah, perencanaan kinerjanya ada di sini. Ini menyusun RHK-nya itu di sini, Bapak Ibu ya. Kalau belum dibuka, nanti di sini kliknya mulai. Ini karena sudah dibuka, maka kliknya lanjut. Baik Bapak Ibu, akan ada 3 menu di sini ya. Praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja yang harus diisi saat pengisian perencanaan kinerja. Jadi ini adalah proses pengisian perencanaan kinerja atau RHK Bapak Ibu ya. Di bagian pertama, praktik kinerja, Bapak Ibu pilih satu indikator yang akan ditingkatkan atau yang akan dilakukan di tahun 2025 oleh kepala sekolahnya. Yang mana nih? Berarti ini tuh gitu teman-teman. Ya. Maksudnya tuh berarti teman-teman tuh suruh buka rapat pendidikan dulu, lihat di SD-nya hijau, kuning, merahnya yang mana, baru memilih ya pilihan ini ya. Bener apa gimana? Coba. Betul Pak Mu. Idealnya memang bagusnya seperti itu. Jadi perencanaan yang dilakukan sesuai dengan rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu mangga bisa membaca. Jadi diklik tuh ya, bisa apa tapi Kak? Diklik langsung tuh ya, yang rapor pendidikan warna biru tuh ya. Ada pilihan ya, Bapak Ibu. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapor pendidikan, Bapak Ibu ya bisa dicek dulu di sini. Nanti setelah
Jadi klik ini ya Bapak Ibu, nanti akan masuk ke rapor pendidikannya. Tinggal login menggunakan rapor pendidikan Bapak Ibu semua. Begitu, nanti dicek mana yang hijau, mana yang kuning, gitu ya, mana yang merah. Nanti setelah itu Bapak Ibu tentukan. Kita dicek ya Bapak Ibu ya. Ini sudah tuh ya. Nah, karena SDN 1 Panguragan Wetan ini sudah hijau semua, maka yang bisa dilakukan adalah apa yang ingin ditingkatkan begitu di tahun 2025. Barangkali memilih indikator yang terendah, Persentasenya atau rendah, Bre. ya presentasi yang terendah, atau hal apa mungkin barangkali yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Kita contohkan yang pertama ya. Kita contohkan memilih yang ini saja, memandu perencanaan pembelajaran, misalkan begitu ya kepala sekolahnya. Maka Bapak Ibu tinggal klik saja. Begitu, memandu perencanaan pembelajaran. Setelah itu, langsung ke bagian bawah, setelah dipilih, ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu nanti memilih satu pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Apa nih yang akan dikembangkan di tahun 2025 ini kompetensi kepala sekolahnya? Apakah berkaitan dengan kematangan moral, emosi, dan spiritual? Kemudian apakah berdasarkan indikator pengembangan diri atau orientasi yang berpusat pada peserta didik? Nah, tinggal dipilih saja Bapak Ibu ya. Pilih salah satu indikator yang akan dilakukan di tahun 2025 ini, pengembangan kompetensi seperti apa. Misalkan mau memilih ini, saya kepala sekolah akan memilih indikator berorientasi pada peserta didik, maka pilih yang itu. Nah, ini bedanya. Kalau tahun kemarin kita harus 32 poin, kalau ini secara umum Bapak Ibu ya, global kompetensinya, yang penting berkaitan dengan indikator orientasi pada peserta didik. Setelah itu ke perilaku kerja, Bapak Ibu. Ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini berkaitan dengan 7 aspek perilaku kerja oleh Kemenpan RB ya Bapak Ibu ya, yang berakhlak, orientasi pada layanan hingga ke kolaboratif. Nanti dipilih salah satu seperti biasa, pilih salah satu orientasi layanannya seperti apa, begitu ya. Kemudian bagaimana perilaku tersebut akan dilakukan untuk ketujuh aspek perilaku kinerja. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa langsung ke rangkuman. Ibu ya. Setelah nanti di rangkuman, oke, saya coba klik dulu ya. Mohon izin Pak Bu, saya klik sembarang. Ini nanti Bapak Ibu sesuaikan saja dengan perilaku yang ingin Bapak Ibu tingkatkan di tahun 2025 ini. Sesuai dengan hasil diskusi dengan kepala sekolah. Idealnya seperti itu agar kinerja kita tidak hanya di saat pelaksanaan kerja sebagai guru di kelas, tapi juga perilaku kerja kita sebagai pegawai di satuan pendidikan yang sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan kita. Dalam hal ini, kalau kepala sekolah berarti sesuai dengan kepala dinas pendidikan melalui pengawas dinas. Kalau guru berarti sesuai dengan ekspektasi dari kepala sekolah. Oke, kalau sudah diisi semua Bapak Ibu, perilaku kerja yang akan Bapak Ibu tingkatkan, kemudian ke rangkuman. Nah, di sini adalah rangkuman dari pengisian yang sudah dilakukan tadi, ya. Nah, ini adalah rangkumannya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, kalau dulu itu ada KOSP dan sebagainya ya di rangkuman, betul ya Pak Amu ya? Masih ingat ya? Di rangkuman itu diminta untuk penguploadan KOSP dan sebagainya. Tapi di sini sampai hari ini belum muncul. Artinya dokumen-dokumen tersebut nanti akan ditunjukkan langsung oleh Bapak Ibu kepala sekolah kepada Bapak Ibu pengawas untuk diperiksa sekarang. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Nah,
Setelah dikumpulkan, untuk kepala sekolah biasanya itu langsung nanti akan disetujui. Jadi tidak usah tektok perencanaan dengan pengawas. Ya, jadi tidak usah ada kesepakatan atau persetujuan. Langsung nanti otomatis disetujui oleh atasan. Jadi diharapkan nanti lebih berhati-hati ketika memilih kompetensi-kompetensi atau indikatornya, karena setelah dikumpulkan nanti sudah otomatis disetujui. Ini untuk perencanaan kepala sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk perencanaan guru, mari kita lihat Bapak Ibu. Oke. Sebelum ke perencanaan guru, kita ke kepala sekolah dulu ya Bapak Ibu, karena ini harus diaktifkan dulu oleh kepala sekolah sebelum gurunya mengisi. Nah, kepala sekolah tadi masuk dulu ke sini sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau bagian ini mulai periode itu belum diklik, maka gurunya nanti tidak bisa mengisi. Bapak Ibu ya. Jadi mulai periode Januari Desember 2025-nya ini harus diklik terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Klik mulai periode. Oke, nanti di sini tuliskan saya setuju untuk mulai, tuliskan sesuai Bapak Ibu ya. Pengelolaan kinerja periode Januari sampai Desember 2025. Titik. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini, nanti guru dapat memulai perencanaan dan dapat melaksanakan pengelolaan kinerja. Oke, periode Januari Desember sudah dimulai. Artinya guru-guru di sini di sekolah ini di SDN 1 Panguragan Wetan nanti sudah bisa mengisi untuk pengelolaan kinerja. Seperti itu. Kalau tadi belum diklik, maka guru-gurunya belum bisa. Coba kita masuk ya ke akun guru. Nah, ke akun guru ini, kebetulan saya sudah masuk ke akunnya Pak Amu ya. Akunnya Pak Amu. Pengelolaan kinerja. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah akunnya Pak Amu nih Bapak Ibu. Sebagai guru. Nah, Bapak Ibu nanti klik sebagai pegawai. Kalau sudah masuk ke menu pengelolaan kinerjanya, Bapak Ibu klik sebagai pegawai. Nanti di sini, oh ya ini belum diubah ya. Jangan lupa nih, yang Januari Desember 2025 jangan lupa diubah. Kita ubah dulu periodenya. Januari Desember 2025. Oke. Nah, klik sebagai pegawai. Setelah itu Bapak Ibu ke sini. Mulai perencanaan. Begitu ya Bapak Ibu. Ibu nanti ke sini ke mulai perencanaan. Saya coba klik ya Bapak Ibu. Klik mulai perencanaan. Nah, nanti Share screen-nya masih Pak Haji Nur. Topik share screen-nya masih Pak Haji Nur. Oh iya? Oke, sebentar. Share screen-nya. Ini siapa nih? Sudah Pakmu? Lagi loading. Udah muncul. Sudah ya? Oke, kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Ini akun guru nih. Akun guru Bapak Ibu. Nanti klik sebagai pegawai ya. Klik sebagai pegawai. Kemudian mulai perencanaan. Mulai perencanaan ini. Ya Bapak Ibu. Jangan lupa ini Januari Desember 2025 harus sudah diganti periodenya. Klik mulai. Kemudian akan ditampilkan data diri Bapak Ibu. Nah, pastikan data dirinya sudah benar. Nama, NIP, kemudian statusnya, gitu ya, jenjang jabatannya. Nah, di sini jenjang jabatan masih kosong ya. Nah, ini perlu diisi nih. Apabila ada yang ini, maka perlu lengkapi data diri, jenjang jabatannya. Ahli pertama ya Pak Amu ya.
Ya. Dengan jabatannya ahli pertama, Betul. kemudian simpan. Bapak Ibu. Oke, data sudah sesuai? Kamu sudah sesuai ya? Ya, sudah kan. Oke, kalau sudah sesuai, klik data sudah sesuai, kemudian klik data sudah benar. Maka Bapak Ibu sudah bisa mulai mengisi perencanaannya. Nah, perencanaannya sama dengan kepala sekolah tadi ya, cuma bedanya di sini ada lima menu. Menu yang pertama ini berkaitan dengan tugas pokok Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran. Mulai dari perencanaan, membimbing siswa, kemudian melaksanakan pembelajaran, sampai dengan menilai hasil. Ini adalah tugas pokok yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu selama periode 1 tahun ini. Kemudian kali dan tugas tambahan bisa mungkin di sini ya opsional Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai bendahara BOS atau sebagai pembina eskul atau sebagai operator sekolah begitu. Bapak Ibu bisa memilih di sini sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu. Misalkan apa nih Pak Amu sebagai apa tugas tambahannya? Pembina eskul. Sebagai pembina ekstrakurikuler misalkan ya. Kita cari pembina ekstrakurikuler. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Meningkatkan kinerja sebagai pembina ekstrakurikuler. Nanti Bapak Ibu langsung ke praktik kinerja. Ke praktik kinerja. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti akan membagi indikator-indikator sesuai dengan rapor pendidikan yang tadi sudah dilihat. Kalau misalkan ada yang merah, maka fokuskan yang merah itu. Silakan Bapak Ibu bagi sesuai dengan guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian setelah dibagi, silakan Bapak Ibu pilih. Nah, misalkan Pak Amu mendapatkan, karena di sini hijau semua ya, jangan mendapatkan bagiannya adalah penerapan disiplin positif, misalkan gitu ya. Pilih, tinggal diklik, kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada lagi poin, tidak harus memenuhi 32 poin RHK, tetapi Bapak Ibu dapat memilih sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan di tahun 2025 ini. Misalkan berkaitan dengan indikator karakteristik cara belajar peserta didik, begitu ya, Bapak Ibu ingin mengembangkan kematangan moral emosi, begitu ya, atau Bapak Ibu ingin keterlibatan dalam organisasi profesi, silakan Bapak Ibu pilih mana yang ingin Bapak Ibu kembangkan di tahun 2025 ini. Ini misalkan saya contohkan yang ini ya Bapak Ibu ya, indikator berdasarkan karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nanti berarti Pak Amu nih di tahun 2025 ini akan coba mengembangkan indikator ini, pengembangan kompetensi dirinya ini. Kalau pun mengikuti diklat, ya diklatnya berkaitan dengan bagaimana cara belajar peserta didik, bagaimana karakteristik peserta didik, seperti itu. Idealnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ke perilaku kerja. Kalau sudah diisi, kita ke perilaku kerja. Perilaku kerja sama berakhlak yang harus dipilih. Silakan ini apa yang ingin dilakukan di tahun 2025 sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan. Dalam hal ini sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah kita. Silakan Bapak Ibu pilih indikatornya apa, kemudian cara melakukannya bagaimana. Di mana Bapak Ibu akan melaksanakan perilaku tersebut di satuan pendidikan. Ini sesuai dengan berakhlaknya ASN ya Bapak Ibu ya, akhlaknya dari Kemenpan. Oke, kalau sudah dipilih semua, nanti Bapak Ibu tinggal langsung ke menu rangkuman. Menu rangkuman itu ada di bagian bawah. Jadi kalau sudah diisi semua, rangkumannya nanti warnanya hitam seperti ini. Bapak Ibu nanti tinggal langsung ke rangkuman. Gitu. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, setelah itu, cek ya Bapak Ibu.
dicek semuanya. Setelah itu lanjut ajukan, nanti akan ada form untuk pengisian ajukannya. Ya, Bapak Ibu lanjut ajukan. Nah, perbedaannya antara guru dengan kepala sekolah, kalau kepala sekolah nanti langsung disetujui, kalau guru, Bapak Ibu nanti tidak langsung disetujui. Bapak Ibu harus mendapatkan persetujuan dulu dari kepala sekolah. Jadi setelah Bapak Ibu ngisi perencanaan ini, kepala sekolah harus membuka akunnya, kemudian melakukan persetujuan, menyetujui perencanaan Bapak Ibu. Kemudian setelah disetujui oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru buka lagi pengelolaan kinerjanya, kemudian sepakati. Jadi harus sampai disepakati oleh Bapak Ibu. Nanti tampilannya muncul. Kalau sudah disepakati oleh Bapak Ibu, tampilannya akan muncul prosentase dari praktik kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin. Kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah, kemudian juga sudah disepakati lagi oleh Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini. Bentar. Oke, ini coba saya masuk ke akun saya ya Bapak Ibu. Ini akun saya sudah disetujui dan sudah disepakati oleh kepala sekolah. Maka akan tampil seperti ini. Kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah, kemudian disepakati lagi oleh Bapak Ibu, maka tampilannya akan muncul persentase praktik kinerjanya. Nah, nanti 0% ya Bapak Ibu ya, 0% untuk pengisian RHK. Sudah tampil seperti itu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengisi pengelolaan perencanaan kinerjanya, Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian tadi, ya, pengisian untuk praktik kinerjanya. Nah, di sini di bagian pertama dulu. Bagian pertama yaitu pengisian dokumen persiapan praktik kinerjanya. Dijadwalkan oleh Bapak Ibu kapan praktik kinerjanya. Begitu. Nanti isi di sini adalah berkaitan dengan praktik kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan, dijadwalkan, dinilai sama kepala sekolahnya kapan, antara Februari Maret itu, kemudian mata pelajaran apa, pilihkan, kemudian jam atau opsional begitu ya, jadwal yang Bapak Ibu dapatkan di hari apa untuk penilaiannya. Baik Bapak Ibu, jadi itu untuk pengisian pengelolaan kinerja. Jadi harapannya di Februari Maret ini sudah sampai pengisian yang bagian pertama ini Bapak Ibu. Ya, untuk guru nih, untuk guru harapannya tidak hanya tadi mengisi RHK, tetapi juga harus sudah sampai mengisi dokumen persiapan praktik kinerja. Praktik kinerjanya dinilai oleh kepala sekolahnya itu mulai Februari, Maret. Begitu Bapak Ibu. Silakan dijadwalkan kapan. Begitu. Nah, karena nanti di periode selanjutnya, triwulan yang keduanya, Bapak Ibu akan mengisi upaya tindak lanjut. Begitu supaya tidak terlalu terbebani ya Bapak Ibu ya. Kalau menumpuk di akhir, nanti akan terbebani Bapak Ibu pengisiannya. Karena banyak langkah-langkahnya, harus tektokan, harus bolak-balik. Gurunya ngisi, dinilai lagi oleh kepala sekolah. Kemudian gurunya ngisi lagi, dinilai lagi oleh kepala sekolah. Akan kesulitan kalau hal ini dilakukan di akhir. Jadi lebih baik dilakukan sesuai dengan anjuran timeline yang sudah dipetakan oleh Kemendikbud. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu adalah penjelasan singkat ya Bapak Ibu. Singkat atau lama ini? Aduh, sudah cukup lama juga. Sudah 21.17. Baik Bapak Ibu, itu adalah pengisian pengelolaan kinerja baik untuk guru maupun untuk kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu mulai dicicil dari sekarang. Yang belum apalagi silakan mulai diisi. Yang baru sampai di RHK-nya baru perencanaan saja, silakan lanjut ke pelaksanaan. Seperti itu supaya nanti tidak terlalu menumpuk di akhir Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita coba ikuti sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan oleh
Kemendikbudristek melalui panduan pengelolaan kinerja guru dan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja terlebih dahulu apa yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang bertanya. Semoga ini Bapak Ibu sambil ini ya, sambil membuka nih, sambil membuka laptopnya supaya tahu nih ada masalah apa seperti itu, supaya nanti kita bisa selesaikan bersama apabila ada. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu Pak Amu, nanti kita buka saja sesi talk Bapak Ibu guru hebat di kecamatan mereka. Saya tutup dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah menjelaskan dan mengulas bagaimana cara pengisian RHK versi tahun 2025. Jadi kalau yang tadi saya simpulkan adalah guru-guru dapat mengisi jika RHK pada akun kepala sekolahnya itu satu sudah dirubah periodisasi waktunya, kemudian sudah dapat menilai. Jadi akhirnya guru bisa membuka dan mengisi lebih lanjut seperti itu. Mangga dipersilakan Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan atau tanggapan daripada yang tadi sudah diulas? Monggo dipersilakan. Apakah ada? Apakah sudah Bapak cukup Ibu, jelas? barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Korwil, Ibu Rohayati, Bunda Yayat, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga sudah hadir, Pak Zainal dan Bu Haji Tursida. Apakah ada Bapak Ibu Guru semuanya? Apa sudah cukup jelas? Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Amu ya. Atau sudah mengantuk, jangan-jangan ini sudah terlalu malam. Wow, udah sampai 9:30 ya. Iya betul. Nggak kerasa ya? Tidak terasa betul. Assalamualaikum Pak Amu, Pak Taufik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, mangga Bu Lili. Ini sepi Oke. banget Pak, jadi saya coba Coba masuk. menanyakan mungkin ya, sedikit saja sih sebenarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, mangga Bu Lili. Mungkin ini yang ada yang perlu saya tanyakan. Di pengelolaan kinerja sekarang itu kan eh, ada beberapa dokumen yang memang tidak perlu kita unggah. Tetapi ketika di sini masih muncul misalnya seperti tugas tambahan kita sebagai pembina eskul dan lain sebagainya itu, apakah masih tetap diunggah? Dan juga di sini masih ada menu seperti mengunggah KOSP dan lain sebagainya. Itu hanya itu sajakah dokumen-dokumen yang harus kita upload, misalnya di luar daripada poin-poin yang dulu kan kita harus memenuhi 32 poin itu minimal. Kalau sekarang kan tidak ya Pak ya. Nah itu maksud saya Izin KOSP dan memastikan ya. juga izin memastikan dulu
untuk KOSP, untuk dokumen perencanaan sekolah juga, dan tugas tambahan kita sebagai guru misalnya, entah itu pembina eskul, entah itu operator dapodik, apakah itu juga SK-nya perlu kita unggah kembali atau tidak. Mungkin itu sih Pak Amu dan Pak Taufik. Terima Iya, kasih. siap Bu Lili. Terima kasih. Monggo Pak Iya, Topik, sama-sama. apakah tanggapannya seperti apa? Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Izin menjawab Bu Lili ya, pemahaman saya, pengetahuan saya bahwa sesuai dengan panduan dan sesuai dengan arahan begitu yang kita dapatkan juga dari beberapa sumber informasi bahwa untuk tahun 2025 ini memang tidak ada dokumen yang perlu diuploadkan seperti itu. Namun mungkin kalau kita melihat di akun kita, di pengelolaan kinerja di akun kita, itu masih ada beberapa menu ya. Masih ada beberapa menu yang sepertinya harus update kayaknya. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya begini Bapak Ibu, sesuai dengan panduan, itu untuk semua dokumen-dokumen, itu Bapak Ibu, baik itu guru maupun kepala sekolah, tetap menyiapkan. Begitu ya, tetap menyiapkan. Dalam hal ini disiapkan adalah untuk kebutuhan Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Untuk kebutuhan praktik kinerja Bapak Ibu di lapangan. Dan nanti verifikasinya adalah dilihat, diverifikasi secara langsung oleh atasan, oleh pimpinan. Jadi tidak melalui penguploadan. Nah, kemarin seperti halnya pengisian persiapan observasi kinerja, biasanya kita di awal itu mengupload RPP ya Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah tidak ada upload RPP Bapak Ibu. Hanya menuliskan jamnya, jadwalnya kapan, gitu ya, tanggal berapa, kemudian mata pelajaran apa dan kelas berapa. Hanya itu saja. Tidak ada penguploadan RPP-nya. Biasanya kan kita mengupload RPP. Nah, artinya sepertinya ini akan sesuai dengan arahan dan panduan bahwa tidak ada dokumen yang perlu diupload. Tapi kalau kita melihat akun kita, di share screen lagi. Coba saya share screen akun ini ya, akun saya Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah itu masih ada pengembangan kompetensi. Dan di sini masih tertulis sebetulnya sedang diperbarui Bapak Ibu ya. Nah, kita tunggu saja bagaimana proses pembaharuan tersebut ya. Karena ini masih belum kita tengok, belum bisa kita lihat. Kalau pun nanti ada informasi untuk pembaharuannya, sepertinya pembaharuan ini akan berkaitan dengan bahwa kita tidak perlu untuk mengupload lagi dokumen-dokumen tersebut. Tetapi laporan tugas tambahan, kemudian pengembangan kompetensi kita, sertifikat ketika kita sudah mengikuti diklat gitu. Maka Bapak Ibu itu sebagai dokumen pribadi Bapak Ibu dikumpulkan seperti biasa begitu ya. Karena tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, sebagai kepala sekolah juga di satuan pendidikan begitu ya, tugas kita baik itu guru maupun kepala sekolah tidak hanya menjalankan tugas sebagai hanya mengajar saja begitu. Melakukan pengembangan kompetensi juga merupakan bagian dari tugas kita. Ini sesuai dengan amanat dari undang-undang Bapak Ibu ya. Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pengembangan diri itu perlu untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu silakan dikumpulkan saja sertifikat pengembangan kompetensi, laporan tugas tambahan juga Bapak Ibu boleh disiapkan seperti itu ya. Tapi menunggu nih, sambil menunggu bagaimana proses pembaruan di aplikasi ini. Syukur-syukur nanti sudah muncul tidak usah diuploadkan. Nah, saya lebih meringankan kita Bapak Ibu ya. Berarti sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan sesuai dengan panduan. Tapi sepertinya sih ini akan diperbarui itu akan menyesuaikan itu Bapak Ibu. Kita nanti tidak perlu upload lagi untuk dokumen-dokumennya. Karena sudah
Dibuktikan tadi di awal ya, di perencanaan juga kita sudah tidak upload RPP, gitu. Hanya menuliskan jadwal saja, hanya menuliskan jadwal. Jadi pun yang di bawahnya dokumen-dokumen lain ya, dokumen seperti KOSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, sebetulnya ini sudah ada, harus sudah ada di sekolah, begitu ya. Kalaupun tidak diminta di sini ya, ini memang harus sudah ada di sekolah, wajib ya, harus ada KOSP, harus ada perencanaan, harus ada hadiran, itu kan harus sudah ada memang. Tapi sepertinya kalau misalkan sesuai dengan panduan ini akan tidak muncul untuk penguploadannya seperti itu. Sambil menunggu pembaruannya Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang di aplikasi kita. Mungkin itu Bu Lili yang bisa saya jelaskan sesuai dengan informasi yang saya dapatkan. Iya, terima kasih Pak Topik udah atas ulasannya. Bu Lili, apakah sudah puas? Cukup jelas? Iya, cukup. Terima kasih Pak Amu dan Pak Taufik. Dan memang ini coba saya cek ini ketika sudah disetujui dan disepakati, di selanjutnya itu memang biasanya kan ada menu upload modul ajar gitu ya Pak. Memang di sini hanya jadwal saja, jenjang sama catatan di jadwal observasi praktik kinerja itu memang sudah tidak ada lagi menu upload modul ajarnya. Ya, Jadi kita hanya ada jadwal aja ya Pak ya, jadwal tanggal sama jenjang dan kelas itu sih berarti. Sama mata pelajaran. Ya, makasih banyak Pak Taufik. Ya, mangga Ibu, sama-sama. Ya. Alhamdulillah Bu Lili, mungkin menutup pertemuan kita ya 21.30 pas sesuai rencana awal 1,5 jam. Iya, iya. Terima kasih kepada teman-teman. Apakah cukup Pak Topik? Boleh Pak, cukup izin perkataan Iya. terakhir ya. Iya, kesimpulan mangga dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi gambaran untuk kita semua melaksanakan pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini. Dan apabila Bapak Ibu ada kesulitan atau ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, jangan sungkan dan jangan ragu, boleh bertanya kepada saya. Insya Allah jika saya dalam kondisi bisa menjawab, insya Allah pasti akan saya jawab, begitu ya Bapak Ibu ya. Boleh bertanya melalui WA atau boleh menemui saya langsung di sekolah juga tidak apa-apa. Mari sama-sama kita sukseskan ini pengelolaan kinerja tahun 2025 sebagai bagian dari kebutuhan kita masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita mari saling mengingatkan, saling bahu-membahu. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang sulit atau perlu ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya, gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mari kita coba sesuai timeline saja Bapak Ibu, supaya tidak tertumpuk di akhir. Jadi nanti di akhir kita selesaikan apabila ada masalah-masalah di bagian akhir saja, begitu ya. Kita tidak lagi menyelesaikan masalah-masalah di awal. Semoga masalah di awal itu kita bisa selesaikan sekarang. Nanti ketika sudah sampai di SAP, syukur-syukur tidak ada masalah. Pun kalau ada masalah, kita menyelesaikan masalah yang terakhir saja. Begitu, jadi kita coba sesuaikan dengan timeline yang ada untuk mengurangi beban dari pekerjaan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang memang menyakitkan dari perkataan atau perbuatan saya. Mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Topik atas materi dan kesempatan berbagi wawasannya pada hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak, entah itu lagi ngurusin anak atau suami. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Iya, selamat istirahat teman-teman. Sampai bertemu besok kembali. Tutup saja, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.